warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, berjumpa lagi di video pembelajaran Bu Farah. Pada video kali ini, kalian akan belajar inverse matrix. Namun sebelum kalian belajar inverse matrix, kalian harus mempelajari materi determinan matriks yang bisa kalian tonton di video sebelumnya. Untuk materi inverse matrix akan dibagi menjadi 4 submateri. Materi yang pertama yaitu inverse matrix berordo 2x2. Yang kedua, inverse matrix berordo 3x3. Kemudian, materi yang ketiga adalah persamaan matriks, dan materi yang terakhir yaitu sifat-sifat inverse matrix. Sebelumnya, perhatikan di sini, misalnya terdapat matriks A dan matriks B, yaitu matriks persegi dengan ordo sama. Jika matriks A dan matriks B memiliki hubungan, yaitu matriks A dikali matriks B, itu sama dengan matriks B dikali matriks A, dan hasilnya adalah matriks identitas, maka matriks A dan matriks B merupakan dua matriks yang saling inverse. Nah, syarat matriks tersebut memiliki inverse itu jika determinannya nilainya tidak sama dengan 0. Dan inverse di sini itu artinya kebalikan dari matriks. Dan simbol dari inverse itu, misalnya, inverse matriks A. Nah, dinotasikan seperti ini, A pangkatnya negatif 1. Atau misalnya inverse matriks B, dinotasikan sebagai B pangkat di sini negatif 1. Nah, itu adalah notasi dari inverse matriks. Oke, kita mulai ya. Untuk inverse matriks itu secara umum, inverse matriks dirumuskan A inverse sama dengan 1 per determinan A dikali adjoin A. ADJ ini adalah adjoin A. Oke, kita mulai saja untuk inverse matriks berordo 2x2. Jika suatu matriks A diketahui elemennya adalah A, B, C, D, maka inverse dari matriks A sama dengan A inverse-nya, yaitu 1 per determinan A dikali adjoin A. Nah, determinan A ini kita cari yaitu dengan cara mengalihkan diagonal utama, kemudian dikurangi dengan diagonal samping, AD min BC. Nah, adjoin A-nya, bagaimana untuk matriks berordo 2x2? Perhatikan di sini, matriks A, diagonal utamanya kan elemennya A dengan D. Nah, kita tukar akan menjadi DA. Kemudian di sini perhatikan diagonal sampingnya elemen B dan C kita kalikan negatif 1 menjadi negatif B dan negatif C. Nah, ini adalah adjoin A untuk matriks berordo 2x2. Sehingga inverse matriks A itu dapat dituliskan seperti ini. A inverse sama dengan 1 per AD min BC dikalikan dengan adjoin A, yaitu elemen pada diagonal utamanya ditukar, dan elemen diagonal sampingnya tetap, tapi dikalikan dengan negatif 1. Oke, di sini ada suatu contoh soal biar kalian makin paham. Misalnya, matriks A itu sama dengan 4, 5, 5, 6. Di sini diketahui matriks A. Tentukan A inverse. Pertama, untuk menentukan inverse matriks A, berarti kita cari determinannya. Perhatikan di sini diagonal utama. Kita kalikan 4 kali 6, yaitu 24, dikurangi dengan 5 kali 5, 25. Kemudian kita cari adjoinnya. Di sini perhatikan, 4, 6, elemen 4, 6, kita tukar menjadi 6, 4. Kemudian diagonal samping, di sini 5 sama 5, kita kalikan negatif 1, jadinya negatif 5 dan negatif 5. Kita hitung ya, 24 kurangi 25, maka di sini akan menjadi 1 per negatif 1. Kita tulis adjoin A-nya. Kita hitung 1 dibagi negatif 1 itu negatif 1, dikalikan dengan adjoin A, maka hasilnya dapat kita peroleh yaitu Oke, itu untuk inverse matriks berordo 2x2. Bisa ya? Oke, kita lanjut untuk inverse matriks berordo 3x3. Misalnya ada suatu matriks A yang berordo 3x3, di sini kalian lihat, maka inverse dari matriks A adalah, ya sama ya rumusnya, A inverse itu sama dengan 1 per determinan A dikali adjoin A.
Kalau misalkan yang diketahui matriks B, berarti B inverse-nya yaitu 1 per determinan B dikali adjoin B. Nah, apa bedanya dengan matriks berordo 2 kali 2? Nah, kita cari determinannya untuk matriks ordo 3 kali 3 terlebih dahulu. Boleh pakai cara Sarus atau pakai cara minor kofaktor. Nah, di sini Bu Farah memberikan contoh dengan cara Sarus. Ingat ya, untuk cara Sarus berarti kita tuliskan 2 kolom pertama di bagian kanan di sini. Kemudian kita kalikan elemen pada diagonal utama. Berarti kita kalikan elemen A, EI, setelah itu ditambah dengan elemen BFG, ditambah dengan elemen CDH. Nah, kemudian kita kurangkan dengan hasil perkalian elemen diagonal samping, yaitu elemen CEG, ya, kemudian dikurangi perkalian elemen AFH, dan dikurangi dengan perkalian BDI. Yaitu untuk mencari determinan matriks berordo 3 kali 3. Nah, selanjutnya kita akan mencari adjoin A. Bagaimana mencari adjoin A untuk matriks berordo 3 kali 3? Nah, ada minor dan kofaktor. Istilah minor dan kofaktor ini sudah pernah kita bahas di video sebelumnya. Kalian bisa buka kembali. Untuk di sini kita langsung saja. Jadi untuk minor atau disimbolkan sebagai MIJ, I-nya adalah mewakili baris, J-nya mewakili kolom. Kita akan cari minor pertama M11. Apa itu M11? Perhatikan matriks A. Mencari M11 berarti menutup baris pertama dan kolom pertama. Nah, di sini ada elemen-elemen, kita cari determinannya. Berarti sama aja determinan dari elemen EFHI. Lalu ada minor 12, artinya kita tutup baris pertama, kolom kedua. Berarti mencari determinan dengan elemen DFGI. Kayak seperti itu. Kemudian M13, berarti kita tutup baris pertama, kolom ketiga, maka elemennya adalah DEGH. Ya, nanti dicari determinannya. Oke, kemudian kita ke baris yang kedua, yaitu ada M21. Caranya adalah menutup baris kedua dan kolom pertama. Oke, maka elemennya yaitu BCHI. Cari determinannya. Kemudian M22, artinya menutup baris kedua, kolom kedua. Maka didapatkan elemen ACGI. Nah, ini dicari determinannya. Kemudian M23, itu artinya menutup baris kedua, kolom ketiga. Maka didapatkan elemennya ABGH. Ya, lanjut untuk baris yang ketiga ya. Perhatikan di sini pada matriks A, kita tutup baris ketiga kolom pertama untuk mencari M31. Maka elemennya adalah BCEF. CEF. Kemudian untuk M32, berarti kita menutup baris ketiga kolom kedua. Yang didapatkan adalah elemen ACDF. Akan dicari determinannya nanti. Kemudian M33. Ya, artinya kita menutup baris ketiga, kolom ketiga, didapatkan elemennya A, B, D, E. Nah, itu adalah minor yang kalian harus cari. Setelah itu, kita cari kofaktornya. Ingat tanda pada kofaktor ya, dimulai dari plus, kemudian min, plus, kemudian baris kedua min, dan baris ketiga plus, min, plus. Nah, pada kofaktor ini, kita akan dapatkan suatu matriks di mana elemen-elemennya adalah minor yang sudah kalian cari digabungkan dengan tanda plus minnya. Mengikuti, berarti untuk yang baris pertama, tandanya mengikuti plus min plus. M11, M12, M13. Kemudian baris kedua, M21, M22, M23. Tanda plus min plusnya mengikuti tanda pada kofaktornya. Nah, dan seterusnya sampai baris ketiga. Maka kita dapatkan kofaktor A. Setelah itu, diapakan? Nah, untuk adjoin matriks A itu sama dengan kofaktor A kita transpose. Maka didapatkan adjoin A. Ya, jadi Bu Farah ulangi ya, untuk menentukan inverse matriks berordo 3 kali 3, pertama yang dicari adalah determinan, dan yang kedua adalah adjoin. Untuk mencari adjoin pada matriks berordo 3 kali 3, berarti harus dicari dulu minor dan kofaktor.
Oke, kita praktekkan pada contoh soal ini. Misalnya ada matriks B dengan elemen-elemennya, kalian bisa lihat di sini. Kita akan cari inverse matriksnya. Ya, langkah pertama kita cari determinannya. Ditulis 1, 1, 2, 3, 4, 3, 4, 3, kemudian kita tambahkan 2 kolom pertama. Berarti ditulis lagi di sebelah kanan 1, 1, 1, dan 2, 3, 4. Kita cari determinannya, berarti kita kalikan 1 kali 3 kali 3, 9 ya. Ditambah dengan 2 kali 4 kali 1, hasilnya 8. 2 kali 1 kali 4 sama dengan 12. Lalu kita kurangkan dengan elemen pada diagonal samping ya. 3 kali 3 kali 1, berarti 9. Kemudian dikurangi dengan 1 kali 4 kali 4. Ya, berarti 16. Kemudian dikurangi lagi 2 kali 1 kali 3. Dikurangi 6. Dihitung maka didapatkan nilainya sama dengan negatif 2. Sudah dicari determinannya, berarti kita cari adjoinnya. Sebelum cari adjoin, berarti kita cari minornya. Kita mulai dari M11, berarti baris pertama, kolom pertama kita tutup. Maka kita cari determinan dari 3, 4, 4, 3. 3 kali 3, 9, dikurangi 16 dari 4 kali 4 ya, sama dengan negatif 7. Kemudian M12, berarti kita tutup baris pertama, kolom kedua. Kita cari determinan dari 1, 4, 1, 3. Kita hitung 1 kali 3, 3. 1 kali 4, 4. 3 kurangi 4 sama dengan negatif 1. Selanjutnya, kita cari M13, berarti kita tutup baris pertama, kolom pertama. Maka kita dapatkan determinannya, yaitu 1 kali 4 dikurangi 3 kali 1, 3. 4 kurangi 3 sama dengan 1. Oke, selanjutnya ke baris yang kedua ya. Baris kedua, berarti M21. Kita tutup baris kedua, kolom ke-1. Berarti elemennya didapat 2, 3, 4, 3. Kita cari determinannya. 2 kali 3, 6. Dikurangi dengan 4 kali 3, 12. 6 kurangi 12 sama dengan negatif 6. Kemudian M22. Berarti kita menutup baris kedua, kolom kedua. Maka didapatkan elemen 1, 3, 1, 3. Kita cari determinannya. 1 kali 3, 3. Dikurangi 3 kali 1, 3 sama dengan 0. Kemudian M23. Berarti sama dengan kita tutup baris kedua, kolom ketiga. Ya, elemennya 1, 2, 1, 4. Kita cari determinannya, berarti 1 kali 4. 4 dikurangi 2 kali 1, 2. 4 kurangi 2 sama dengan 2. Terakhir untuk baris ketiga ya, berarti kita cari M31. Kita tutup baris ketiga, kolom ke-1. Maka elemennya 2, 3, 3, 4. Kita cari determinannya 4 kali 2, 8. Dikurangi 3 kali 3, 9. Sama dengan negatif 1. Kemudian M32, yaitu menutup baris ketiga, kolom kedua. Ya, didapatkan elemennya 1, 3, 1, 4. Kita cari determinannya 1 kali 4, 4. Dikurangi 3 kali 1, 3. 4 kurangi 3 sama dengan 1. Dan terakhir yaitu M33. Kita tutup baris ketiga, kolom ketiga. Berarti elemennya 1, 2, 1, 3. Kita cari determinannya yaitu 1 kali 3, 3. Dikurangi 2 kali 1, 2 sama dengan 1. Nah, sudah selesai minornya. Lalu kita akan cari kofaktor B-nya ya, karena di sini yang dicari adalah B inverse. Tulis dulu tandanya plus min plus, min plus min, plus min plus. Kemudian kita letakkan minor yang sudah kita cari. Di sini baris pertama berarti negatif 7 dituliskan, negatif 1 dan 1. Baris kedua kita punya negatif 6, 0, dan 2. Dan baris ketiga ada negatif 1, 1, dan 1. Nah, setelah itu kita hitung. Di sini kan plus ketemu negatif ya, jadinya negatif 7. Kemudian di sini ada negatif 1, artinya positif 1. Di sini tulis 1. Kemudian baris yang kedua, ada negatif dikali negatif 6, berarti hasilnya 6.
nolnya ditulis, negatif 2-nya kita tuliskan. Kemudian baris yang ketiga, di sini akan menjadi negatif 1, dan 1. Nah, ini adalah kofaktor B. Kita akan cari adjoinnya dengan cara kita transposkan kofaktor yang sudah diperoleh. Mencari transpos berarti kita tukar antara baris dengan kolom. Didapatkan, ya di sini berarti barisnya negatif 711 menjadi kolom negatif 711. 602 negatif 2 pada baris kedua menjadi kolom kedua. Dan baris ketiga menjadi kolom ketiga. Nah, ini adalah adjoinnya. Lalu gimana mencari inversnya? Nah, kita gunakan rumus umum, yaitu 1 per determinan B dikali adjoin B. Determinannya kan sudah kita dapatkan, yaitu negatif 2 ya. Kita kalikan dengan adjoinnya yang sudah kita temukan ini. Oke, maka hasilnya sama dengan negatif setengah dikali dengan adjoin B. Nah, ini adalah inverse matriks B-nya. Oke, sampai sini. Jika kalian masih bingung, silakan diulangi penjelasan dari Bu Farah. Oke, kemudian kita lanjutkan untuk materi yang ketiga, yaitu persamaan matriks. Misalnya, matriks A, matriks B, dan matriks X adalah matriks berordo 2x2 dan matriks A adalah matriks singular, artinya determinan matriksnya itu tidak sama dengan 0, maka persamaan matriks yang dituliskan seperti ini, AX sama dengan B, dan A sama dengan B, dapat diselesaikan dengan cara, jika ada persamaan matriks bentuk AX sama dengan B, perhatikan, matriks A itu berada di kiri matriks X yang dicari. Maka mencari matriks X atau penyelesaian dari persamaan matriks ini sama dengan A inverse kali B. Oke, bedakan dengan bentuk yang kedua. Jika XA sama dengan B, ya matriks A-nya berada di kanan matriks X, berarti mencari matriks X-nya sama dengan B kali A inverse. Oke, kita perhatikan. Untuk bentuk yang pertama, A inverse-nya ya, berada di kiri matriks B, ya, sesuai dengan persamaannya. A-nya berada di kiri matriks X. Kemudian di sini A inverse-nya itu berada di kanan matriks B. Nah, kalau persamaan pertama di sini matriks A-nya berada di kanan matriks X. Seperti itu ya. Ikuti aturan ini. Contohnya misalnya di sini. Ada 2 contoh ya, kalian perhatikan. Berarti untuk contoh yang pertama itu, dimisalkan, misalnya ini adalah matriks A, ini adalah matriks X yang akan kita cari, sama dengan matriks B. Berarti untuk mencari matriks X, kita gunakan A inverse kali B. A-nya di sebelah kiri X, maka A inverse-nya di kirinya matriks B. Oke, berarti matriks X dapat dicari dengan inverse dari matriks A, yaitu 1, 2, negatif 1, 3, dikali dengan matriks B-nya, 4, 2, 1, 3. Kemudian kalau contoh yang kedua, berarti bentuknya X dikali A sama dengan B. Ya, ini dimisalkan matriks A, 1, 2, 2, 3, dan matriks B-nya adalah 3, 0, min 1, 4. Berarti untuk mencari matriks X-nya, pertama matriks B dituliskan dulu, dikali dengan inverse dari matriks A. Bedakan antara bentuk yang pertama dan bentuk yang kedua. Saya ulangi ya. Kalau mau mencari penyelesaian dari persamaan AX sama dengan B, maka X-nya atau matriks X-nya dapat dicari dengan A inverse B. Ya, A inverse-nya ada di kirinya B. Kalau misalkan bentuk persamaannya adalah XA sama dengan B, maka matriks X-nya dapat dicari dengan B dikali A inverse. A inverse-nya di kanan B. Oke, kita coba selesaikan untuk persamaan matriks yang soal A dulu ya. Di sini berarti kita gunakan penyelesaiannya matriks X sama dengan A inverse B. Berarti kita cari inverse dari matriks ini ya. Matriks dengan elemen 1, 2, min 1, 3. Ingat, untuk A inverse, di sini diketahui matriksnya berordo 2x2, berarti 1 per determinan dikali adjoin A. Maka di sini 1 per kita hitung determinannya,
yaitu 1 dikali 3 dikurangi dengan 2 dikali negatif 1. Kemudian perhatikan, di sini kita tukar elemen pada diagonal utamanya. 1, 3 berubah menjadi 3, 1. Kemudian diagonal sampingnya, kita kalikan dengan negatif 1. Negatif 1-nya akan berubah menjadi 1, dan 2-nya menjadi negatif 2. Kemudian kita kalikan dengan matriks B-nya ini. Nah, kita hitung ya. Berarti sama aja 1 per. Nah, 1 kali 3, 3. Negatif 2 dikali negatif 1 artinya plus 2. Kemudian kita kalikan dua matriks ini dengan aturan baskom. Baris pertama, kolom pertama. Berarti 3 kali 4 ditambah negatif 2 kali 1. Kemudian baris pertama, kolom kedua. Berarti 3 kali 2 ditambah negatif 2 kali 3. Kemudian untuk baris yang kedua, dengan kolom pertama, 1 kali 4 ditambah 1 kali 5. Dan untuk baris kedua, kolom kedua, berarti 1 kali 2 ditambah 1 kali 3. Dihitung, maka di sini menjadi 1 per 3 tambah 2, 5. Kemudian hasil dari perkalian matriksnya ini, elemennya yaitu 10, 0, 5, 5. Berarti kita bisa peroleh matriks X-nya yaitu 1/5 kali 10 hasilnya 2. 1/5 kali 0, 0. 1/5 kali 5, 1. 1/5 kali 5, 1. Nah, ini adalah matriks yang didapatkan. Jadi ini adalah penyelesaian dari persamaan matriks soal A. Lanjut untuk persamaan matriks yang soal B ya. Berarti bisa kita cari dengan aturan matriks X-nya sama dengan B dikali A inverse-nya. Atau kita tuliskan di sini X sama dengan, kita tulis matriks yang berada di kanan sama dengan, kemudian dikali dengan A inverse-nya. Nah, kita akan cari A inverse-nya terlebih dahulu. Kita tulis matriks B-nya, 3, 0, min 1, 4, kemudian inverse matriks A, yaitu 1 per determinannya. Kita hitung 3 kali 1, kemudian dikurangi dengan 2 kali 2. Nah, pada diagonal utama, jangan lupa kita tukar menjadi 3, 1. Dan diagonal sampingnya kita kalikan dengan negatif 1. Berarti di sini negatif 2 dan negatif 2. Agar lebih mudah, maka 1 per determinan ini kita pindah ke depan. Dia menjadi 1 per. 1 kali 3, 3, dikurangi 2 kali 2, 4. Nah, kemudian kita kalikan dua matriks ini, ya, dengan aturan baskom, baris kolom. Pertama, untuk baris pertama, kolom pertama. 3 kali 3 ditambah 0 kali negatif 2. Baris pertama, kolom kedua, 3 kali negatif 2 ditambah 0 kali 1. Kemudian, untuk baris yang kedua, kali kolom pertama. Negatif 1 kali 3, 4 dikali negatif 2. Dan untuk baris kedua, kolom kedua, berarti negatif 1 dikali negatif 2, 4 dikali 1. Kita hitung, 3 dikurangi 4 kan negatif 1. Berarti 1 per negatif 1. 1 dibagi negatif 1, hasilnya negatif 1. Kemudian, perkalian matriks ini dihitung menjadi, maka didapatkan elemennya yaitu 9, negatif 6, kemudian baris kedua negatif 11 dan 6. Kita kalikan dengan negatif 1 matriksnya, di sini ya 9 dikali negatif 1, negatif 6 kali negatif 1 sama dengan 6, negatif 1 kali negatif 11 sama dengan 11, dan negatif 1 kali 6 sama dengan negatif 6. Oke, ini adalah dua contoh mengenai persamaan matriks. Bisa lanjut ya? Oke, kita ke materi yang terakhir, yaitu sifat-sifat inverse matriks. Ada beberapa sifat-sifat inverse matriks. Jadi, untuk matriks A dan matriks B yang merupakan matriks persegi dengan ordo sama, akan mempunyai inverse dan berlaku sifat-sifat sebagai berikut. Perhatikan di sini, jika ada A, matriks A artinya di-inverse, kemudian di-inversekan lagi artinya matriks A tersebut. Jika ada perkalian dua matriks, kemudian di-inversekan, itu sama dengan matriks B inverse dikali matriks A inverse.
Kemudian jika ada matriks A ditranspos, kemudian di-inverse itu sama dengan matriks A inverse ditranspos. Oke. Sifat yang selanjutnya, jika ada A dikali A inverse, atau A inverse kali A, itu sama dengan matriks identitas. Sifat yang kelima, jika ada suatu perkalian matriks dengan skalar, kemudian di-inverse, itu sama saja dengan 1 per K, di sini K-nya adalah suatu bilangan real, yang tidak sama dengan 0, dikali dengan A inverse-nya. Dan terakhir, untuk determinan ya. Jika akan mencari determinan A inverse, sama dengan 1 per determinan matriks A. Sekian penjelasan materi inverse matrix dari Bu Farah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.